Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Ramadan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu bab 2 tentang tinjauan pustaka. Pada judul efektivitas penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran anak usia dini. Sini. Nah, di mana isi dari tinjauan pustaka ini ada deskripsi permasalahan, kemudian ditambah dengan landasan teori. Oke, kemudian di sini isi dari deskripsi permasalahan. Nah, ini berisi tentang permasalahan-permasalahan di mana teknologi pada zaman ini itu sangat berpengaruh bagi pembelajaran anak-anak yang masih usia dini. Nah, contohnya untuk penerapan penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran anak usia dini ini. Nah, teknologi ini itu akan memberikan sebuah kecepatan dan keakuratan dalam penerapan pembelajaran anak usia dini. Nah, hal-hal pembelajaran yang manual itu dapat diubah menjadi otomatis, sehingga itu akan mempermudah anak-anak untuk menyimak sebuah pembelajaran sehingga itu menjadi lebih berkualitas. Nah, maka dalam hal ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah penerapan pada anak SD ini tertata dengan baik, yang nantinya itu akan diharapkan dapat membantu anak-anak untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan sehingga pembelajaran anak-anak itu bisa menjadi lebih efektif. Kemudian di sini ada landasan teori. Nah, di sini landasan teori ada beberapa poin atau subbab. Ada efektivitas. Nah, di mana aktivitas ini ada pengertian efektivitas. Nah, di sini menjelaskan tentang pengertiannya. Nah, ini efektivitas merupakan unsur pokok mencapai tujuan sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Nah, efektivitas itu juga disebut efektif apabila tujuannya itu telah ditemukan sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada indikator. Nah, indikatornya itu yang pertama menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru, kemudian kreatif dalam menyelesaikan masalah, kemudian menyusun perancangan kegiatan yang akan dilakukan, kemudian mengenalkan sebab akibat tentang lingkungan, kemudian ada mempresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan. Ya, kemudian ada metode audiovisual. Nah, di sini ada poin pengertian metode audiovisual. Ini menjelaskan tentang apa sih pengertian apa itu media audiovisual dan metodenya. Nah, ini di sini menjelaskan media merupakan wahana penyalur informasi, belajar atau penyalur pesan. Media apabila dipahami secara garis besar dalam manusia, materi atau kejadian dan selanjutnya dan seterusnya. Kemudian di poin kedua ada jenis media pembelajaran. Nah, di sini ini menjelaskan tentang jenis media pembelajaran itu variatif ya. Nah, ini dalam perkembangannya itu timbul usaha-usaha untuk mengelompokkan dan mengklasifikasi media-media tersebut menurut kesamaan ciri atau karakteristiknya. Kemudian ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran pada anak usia dini itu ada beberapa prinsip metode pembelajaran anak usia dini yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama berpusat pada anak, artinya penerapan metode berdasarkan kebutuhan dan kondisi anak, bukan berdasarkan keinginan dan kemampuan pendidik. Kemudian yang kedua partisipasi aktif. Maksudnya itu penerapan metode pembelajaran itu ditujukan untuk membangkitkan anak untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian itu bersifat holistik dan integratif. Artinya itu belajar yang diberikan kepada anak tidak terpisah menjadi bagian-bagian seperti pembidangan atau pembelajaran, melainkan itu terpadu dan semuanya itu menyeluruh. Kemudian terkait antara satu bidang dengan bidang yang lain, seperti itu. Kemudian ada fleksibel, artinya itu metode pembelajarannya itu
menerapkannya pada usia dini itu bersifat dinamis. Jadi tidak tidak struktur dan sesuai dengan kondisi dan cara belajar anak yang memang tidak terstruktur. Oke, kemudian ada perbedaan individual. Perbedaan individual maksudnya tidak ada anak yang memiliki kesamaan walaupun kembar sekalipun. Dengan demikian itu pendidik akan dituntut untuk merancang dan menyediakan alternatif kegiatan belajar guna untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih aktivitas belajarnya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Selanjutnya ada pendengaran. Nah, di sini ada pengertian pendengaran. Nah, alat indera ini menjelaskan tentang alat pendengaran ya. Kalian pasti tahu alat ini. Dan kemudian ada poinnya juga, gaya anak mendengar dan mengingat. Nah, yang pertama gaya belajar audio. Nah, di sini gaya belajar audio adalah cara atau model belajar dengan menggunakan indera pendengaran. Biasanya itu anak-anak auditori itu cenderung bermain interdependent dan mengandalkan biasanya mengandalkan kecerdasan interpersonalnya. Nah, ketika bermain ia sangat bosan dengan kesunyian dan kehilangan. Namun secara umum itu ciri-ciri gaya belajarnya auditori adalah sebagai berikut. Nah, itu ya, pertama suka bicara, mudah terganggu ketika membaca dan seterusnya. Kemudian ada gaya belajar dengan visual. Gaya belajar visual adalah cara atau model belajar dengan penampakan atau visualisasi. Dalam konteks anak usia dini itu gaya belajar visual sama dengan bermain visual secara umumnya. Kemudian ini ada dalam konteks anak usia dini itu biasanya anak-anak visual sangat senang bermain dengan menggunakan alat permainan edukatif. Contohnya seperti gambar full color, kemudian ada balok susun, kemudian ada puzzle, papan masak, mencampur warna dan seterusnya. Kemudian ada aktivitas belajar. Belajar itu bukanlah proses. Nah ini ya, aktivitas belajar. Belajarlah bukanlah proses dalam kehampaan, tidak pula pernah sepi dari berbagai aktivitas. Kemudian dalam belajar itu seorang tidak akan dapat menghindari diri dari suatu situasi. Nah, situasi itu akan menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan dalam rangka belajar. Seperti itu ya, mungkin itu saja untuk isi dari bab 2 yang saya buat. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila penjelasan saya kurang jelas atau tidak mudah dipahami, saya mohon maaf dan next time saya akan menjelaskan lebih baik lagi. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.